Angkatan bersenjata Rusia terus melancarkan operasi militer untuk menetralisir pasukan Ukraina, AFU, di wilayah Kursk. Dalam serangan terbaru, unit-unit grup pasukan Sever berhasil merebut kendali atas permukiman Zaleshenka dan Rubanshchina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya ofensif Rusia untuk memperluas wilayah yang dikuasainya di garis depan. Angkatan bersenjata Rusia, 16 Maret, melansir selain merebut 2 permukiman, pasukan Rusia juga melancarkan serangan terhadap beberapa unit militer Ukraina di dekat Gogolevka, Gornal, Guyevo, dan Oleshnya. Serangan udara serta artileri operasional taktis diarahkan ke posisi AFU di berbagai titik strategis di wilayah Sumy, termasuk Zapseliye, Lopnya, Alexandria, dan beberapa lokasi lainnya. Rusia mengklaim bahwa serangan ini berhasil mengenai tenaga kerja serta perangkat keras militer Ukraina. Menurut laporan militer Rusia, dalam pertempuran terbaru ini, Ukraina mengalami kerugian lebih dari 220 tentara serta kehilangan sejumlah peralatan tempur, termasuk 1 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, 4 kendaraan bermotor, 2 senjata artileri, dan 1 depot amunisi. Sejak dimulainya pertempuran di arah Kursk, total kerugian yang dialami AFU mencapai lebih dari 67.630 tentara, 393 tank, 317 kendaraan tempur infanteri, 283 pengangkut personel lapis baja, 2.199 kendaraan tempur lapis baja, 2.437 kendaraan bermotor, 555 senjata artileri, 52 peluncur MLRS, termasuk 13 HIMARS dan 7 MLRS buatan Amerika Serikat. Juga 26 peluncur rudal anti pesawat, 1 sistem anti pesawat gerak sendiri, 10 kendaraan pengangkut muat, 120 stasiun radar perang, serta 16 radar perang kontrabaterai, 10 radar pertahanan udara. Situasi di wilayah Kursk dan Sumy masih terus memanas dengan pertempuran yang berkepanjangan. Kedua belah pihak terus memperkuat posisi mereka di tengah eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Angkatan bersenjata Ukraina 16 Maret melansir, dalam 24 jam terakhir, sebanyak 148 kontak senjata terjadi di berbagai wilayah pertempuran. Pasukan Ukraina melancarkan serangan udara, rudal, dan artileri ke 17 titik konsentrasi pasukan dan perlengkapan militer Rusia. Selain itu, 1 pos komando, 1 sistem pertahanan udara, dan 1 sistem artileri milik Rusia dihancurkan. Di berbagai garis pertempuran, perlawanan sengit terus berlangsung. Di arah Kharkiv, pasukan Rusia menyerang 8 kali, sementara di Kupiansk, 4 serangan berhasil dipukul mundur. Rusia juga berupaya menembus pertahanan Ukraina di Liman dengan 16 serangan, serta 2 serangan ke arah Siversky yang berhasil digagalkan. Selain itu, bentrokan juga terjadi di Kramatorsk, Torets, dan Pokrovsky, di mana pasukan Ukraina menghentikan 36 aksi ofensif Rusia. Pertempuran terus berlanjut di Novopavlivke dengan 14 serangan Rusia, sementara di Huliaipil dan Orihiv terjadi lebih dari 19 serangan. Di arah Dnieper, Rusia melancarkan 4 serangan yang semuanya gagal. Secara keseluruhan, pertempuran di Kurshcherchina mencatat 19 bentrokan dalam 1 hari terakhir, menandakan eskalasi konflik yang masih terus berlanjut. Demikian dilansir Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resminya hari ini. Prajurit dari grup pasukan Sever Rusia, khususnya Resimen Senapan Bermotor ke-186, mengklaim berhasil merebut kendali atas permukiman Ruskaya Konopelka dan agronom di wilayah Kursk. Laporan dari pasukan tersebut menyebutkan bahwa mereka terus bergerak maju, mengusir pasukan Ukraina dari area yang sebelumnya dibentengi. Dalam operasi ini, pasukan Rusia tidak hanya mengusir lawan, tetapi juga merebut berbagai perlengkapan militer yang ditinggalkan serta menahan beberapa prajurit Ukraina. Serangan ini merupakan bagian dari upaya militer Rusia memperluas kendali mereka di wilayah yang menjadi titik pertempuran sengit antara kedua belah pihak. Situasi di wilayah Kursk masih terus berkembang dengan adanya pergerakan pasukan dan bentrokan di berbagai titik strategis. Baik Rusia maupun Ukraina terus memperkuat posisi mereka di tengah konflik yang masih berlangsung. Presiden Rusia Vladimir Putin 12 Maret memerintahkan Jenderal Rusia merebut kembali seluruh wilayah Kursk dari Ukraina dalam waktu singkat.
Pasukan Rusia melancarkan serangan dengan sistem peluncur roket termobarik TOS terhadap area konsentrasi personel Brigade Ukraina di Vovchansk. Serangan ini diklaim menghancurkan posisi lawan secara signifikan, mengakibatkan kerugian besar bagi pasukan Ukraina di wilayah tersebut. Vovchansk menjadi salah satu titik pertempuran sengit dalam konflik yang terus berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Dengan penggunaan senjata berat seperti TOS, Rusia berupaya menekan pertahanan Ukraina dan memperkuat kendali mereka di garis depan. TOS-1A, Sonsepek, adalah sistem peluncur roket multibarel milik Rusia yang dirancang untuk menghancurkan benteng musuh, kendaraan lapis baja ringan, serta personel di area terbuka maupun tertutup. Senjata ini menggunakan roket termobarik yang menghasilkan ledakan besar dan gelombang panas tinggi, membuatnya sangat efektif dalam pertempuran jarak dekat. Dengan jangkauan tembak sekitar 6 hingga 10 km, TOS-1A dipasang di sasis tank T-72, memberikan perlindungan tambahan saat beroperasi di medan perang. Keunggulan utama TOS-1A terletak pada daya hancurnya yang luas, mampu melumpuhkan area hingga beberapa ratus meter persegi dalam satu kali serangan. Sistem ini dilengkapi dengan 24 tabung peluncur yang dapat menembakkan roket secara bertubi-tubi dalam waktu singkat. Senjata ini telah digunakan secara luas dalam berbagai konflik, termasuk di Ukraina dan Suriah, membuktikan efektivitasnya dalam pertempuran perkotaan dan medan berat. Angkatan Bersenjata Ukraina 16 Maret melansir, militer Rusia total kehilangan 894.240 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 1.400 korban yang diderita pasukan Rusia hanya dalam sehari terakhir. Angkatan Bersenjata Rusia juga kehilangan 10 tank, 20 lapis baja dan infanteri, 78 sistem artileri, 180 drone, dan 1143 kendaraan tempur dan pengangkut BBM dalam 24 jam terakhir. Menurut laporan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina tersebut, Rusia juga total kehilangan 10.325 tank, 21.478 kendaraan tempur lapis baja, 40.684 kendaraan dan tangki bahan bakar, 24.561 sistem artileri, 1.317 sistem roket peluncur ganda, 1.104 sistem pertahanan udara, 370 pesawat terbang, 331 helikopter, 29.413 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Dari kubu Rusia, penerbangan taktis operasional, kendaraan udara serang Nirawak, pasukan rudal dan artileri kelompok pasukan Rusia menggempur infrastruktur lapangan udara militer, bengkel pembuatan pesawat Nirawak,
depot amunisi dan logistik, fasilitas listrik yang mendukung perusahaan industri pertahanan Ukraina serta kelompok tenaga kerja, personel dan perangkat keras angkatan bersenjata Ukraina dan tentara bayaran asing di 162 wilayah. Satu pesawat MiG-29 Angkatan Udara Ukraina ditembak jatuh. Fasilitas pertahanan udara Rusia menembak jatuh 7 bom berpemandu jam dan 3 proyektil HIMARS MLRS buatan Amerika Serikat. 170 kendaraan udara nirawa sayap tetap termasuk 141 yang dihancurkan di luar zona operasi militer khusus. Secara total, sejak dimulainya operasi militer khusus, kerugian angkatan bersenjata Ukraina berjumlah 658 pesawat terbang, 283 helikopter, 46.776 kendaraan udara tak berawak, 601 sistem rudal anti pesawat, 22.285 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 1.527 kendaraan tempur MLRS, 22.581 senjata artileri lapangan dan mortir, serta 32.902 unit kendaraan militer khusus. На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированием 2 механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, 4 автомобиля, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной разведки. Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и 2 бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Дружелюбовка, Новосергеевка, Чернеччина, Пролетарская, Харьковской области, Грековка, Луганской Народной Республики и Редкодуб, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 255 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты Брэдли производства США и бронемашина Пинсгауэр Вектор производства Австрии, 2 пикапа, 4 орудия полевой артиллерии и 3 склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированием 2 механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ в районах Северска, Серебрянки, Веролюбовки, Константиновки и Артема. ВСУ потеряли свыше 260 военнослужащих. Бронетранспортер М113 производства США, 5 автомобилей, орудия полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня РАКСа-12 хорватского производства. Уничтожены 2 станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Нанесли поражение формированием 2 механизированных егерской бригад, бригады морской пехоты ВСУ и бригады Нацгвардии в районах Филии, Петровского, Удачного, Димитрова, Шевченко, Красноармейска и Успеновки. Противник потерял до 465 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, в том числе БМП «Брэдли», 8 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированием 2 механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и 3 бригад теробороны в районах Искры, Зеленого Гая, Константинополя и Федоровки. Потери противника составили более 160 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и 2 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике 3 бригад береговой обороны в районах Ольговки, Никольского и Садового. Уничтожено до 80 военнослужащих и 3 автомобиля.